Nah, kalau tahapan-tahapan kayak gitu ada yang nggak terpenuhi, jadi saya kadang-kadang kurang ngerasa sreg gitu loh. Wah, kayaknya kurang nih atau apa gitu, jadi suka nggak pede. Nah, begitulah kira-kira kiat Maudi untuk menjaga kecantikannya. Maudi tidak segan membagi pengalaman termasuk kepada salah satu penggemarnya. Halo pemirsa Kabar Kabari, saat ini saya mau di Kusnaidi sebentar lagi akan memasuki kota Karawang untuk ketemu dengan seorang penggemar saya dan memberikan uang sebanyak 10 juta rupiah dari Sari Ayu. Halo, apa kabar pemirsa? Kabar-kabar Minggu di hadapan Anda saat ini bersama saya Niken Okto. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami kabar-kabari Minggu. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Di hari ini kita akan menyaksikan beberapa kabar terbaru dari dunia selebritis yang kami hadirkan khusus untuk Anda pemirsa setia kabar-kabari Minggu. Tidak henti-hentinya artis yang satu ini dikejar gosip tidak sedap. Meski segala persoalan rumah tangganya telah lama berakhir, Reza Artamevia sepertinya belum akan menikmati hidup yang tenang dalam waktu dekat ini. Apalagi saat kabar rencana pernikahan Iputu Gede Arisute ramai dibicarakan, lagi-lagi nama Reza Artamevia yang disebut-sebut sempat menjalin hubungan dekat dengan mantan kepala BPPN itu ikut dikait-kaitkan. Meski telah mengeluarkan pernyataan yang berisi ucapan selamat serta ungkapan kebahagiaan bagi mantan teman dekatnya itu, Reza Artamevia tetap tidak henti dikejar pertanyaan. Kabar yang belakangan beredar, belum lama ini ia sempat pergi ke Pulau Bali untuk menghadiri pernikahan Arisuta dengan mantan model produk kecantikan bernama Otik. Reza yang kami temui di sebuah acara terkesan enggan mengeluarkan komentar atas kabar tersebut. Setelah didesak, akhirnya ia pun mengeluarkan bantahan singkatnya. Nggak ada yang harus dikomentari. Tidak ada yang harus dikomentari. Reza yang bertubi-tubi diserang kabar tidak sedap terkesan mulai menutup diri. Kalau biasanya ia tampak terbuka dan gamblang menjelaskan segala persoalan yang menimpanya, kini ia lebih suka tutup mulut dan menghindar dari kejaran wartawan. Begitupun saat seorang wartawan menanyakan kabar tidak sedap soal hubungannya dengan Damayanti Singgih SH, mantan kuasa hukumnya itu. Kabar yang beredar hingga kasus perceraiannya dengan Adjie Massaid berakhir, Reza belum juga membayar jasa sang pengacara. Lagi-lagi Reza membantah kabar tersebut. Sedikit aja teh. Sorry banget. Permisi. Teteh Tolong tapi ngerti udah ya, ketemu tolong. Tante Musya teteh. Ya sudah dong, beliau kan ibu saya. Teh sedikit aja teh tentang Mamadam teh. Waktu kemarin ulang tahun teteh datang ya teh. Iya iya. Teh tentang Mamadam teh yang teteh kata Tolong, tolong, Mbak tolong. Nur teh. Kalau kita saudara, kita teman, tolong paham. Teh sedikit aja. Kita pasti ingat dengan Ladya Sheryl yang bermain di film remaja Ada Apa Dengan Cinta yang menjadi fenomenal di perfilman nasional karena meraih sukses besar. Ladya belakangan ini mendapat sorotan media massa karena gadis kelahiran Jakarta 24 tahun silam ternyata sudah lama menjadi mualaf. Berita ini santer terdengar setelah Ladya menjalin hubungan asmara dengan Rako Priyanto. Sebenarnya kabar mengenai Ladya sudah memeluk agama Islam ini sudah lama, akan tetapi belum ada pernyataan langsung dari mulut Ladya. Dia enggan berkomentar soal masalah pribadi, bahkan ketika ditanya bagaimana keseriusan hubungan asmaranya dengan sang kekasih. Ngomong dong, aduh. Nggak tahu. Udah. Pribadi udah. Begitu juga dengan Rako, lelaki yang berhasil merebut hati Ladya ini enggan berkomentar masalah Ladya yang sekarang sudah menjadi mualaf. Tampaknya mereka kompak untuk menutupi hal tersebut. Nggak tahu pribadi nggak ini ya. Apa yang membuat Ladya enggan memberikan pernyataan apakah benar atau tidak model video klip Padi Kasih Tak Sampai ini telah menjadi mualaf? Memang ini menjadi teka-teki karena Ladya dengan cepat lari dari kejaran para wartawan yang ingin mengkonfirmasi berita ini.
Pemirsa, Maudy Kusnaidi akan bercerita tentang arti sebuah kecantikan. Artis yang terkenal lewat peran Zainab ini menemui salah seorang penggemarnya guna berbagi pengalaman sambil memberikan hadiah uang tunai dari undian Sari Ayu. Bintang datang bawa uang total 250 juta. Wanita mana yang tidak ingin selalu tampil cantik, baik itu cantik dari dalam maupun cantik dari luar. Memang sudah kodratnya wanita selalu memperhatikan kecantikan agar bisa menjadi perhatian semua orang yang melihatnya. Begitu pula dengan selebriti kita yaitu Maudy Kusnaidi mengatakan bahwa betapa berartinya sebuah kecantikan bagi seorang wanita. Rasanya nggak ada orang yang nggak senang dibilang cantik ya. Tapi buat saya pribadi ya namanya cantik itu bukan fisik. Cantik itu dari lahir dan batinnya. Dan saya yakin semua orang punya kecantikan sendiri. Kalau ditanya apa artinya, ya sangat berarti karena ini semuanya adalah karunia dari Allah. Mantan None Jakarta ini mengungkapkan wanita harus selalu menjaga agar kecantikan ini tidak memudar walaupun mempunyai aktivitas tinggi di samping sebagai ibu rumah tangga. Kira-kira apa sih kiat yang harus dilakukan agar selalu tampak cantik bagi istri dari Eric Mayer ini? Kayaknya yang penting supaya bisa hidup sehat, bersih, bisa merawat diri dengan sesuai kondisinya. Kayak misalnya memang kalau kondisi kulitnya kering ya harus dirawat secara sesuai dengan kondisinya. Ya makanya saya rasa sih orang tuh cantik bukan hanya dari penampilan aja tapi juga dari semuanya, segernya, bersihnya gitu. Walaupun Maudy telah memiliki kecantikan, wanita pemeran Zainab di sinetron Sidul Anak Sekolahan ini mengaku pernah merasa kurang percaya diri dalam penampilannya di hadapan publik. Kalau misalnya saya harus tampil keluar tapi nggak siap gitu, artinya gini, misalnya ada kendala-kendala. Kalau misalnya mau tampil harus rambutnya di blow dulu, atau misalnya tampil saya harus dengan pembersih dulu supaya mukanya bersih dulu. Nah kalau tahapan-tahapan kayak gitu ada yang nggak terpenuhi, jadi saya kadang-kadang kurang rasa srek gitu loh. Wah kayaknya kurang nih atau apa gitu, jadi suka nggak pede. Nah, begitulah kira-kira kiat Maudy untuk menjaga kecantikannya. Maudy tidak segan membagi pengalaman termasuk kepada salah satu penggemarnya. Halo pemirsa Kabar-Kabari, saat ini saya Maudy Kusnaidi sebentar lagi akan memasuki kota Karawang untuk ketemu dengan seorang penggemar saya dan memberikan uang sebanyak 10 juta rupiah dari Sari Ayu. Sari Ayu mau ngasihnya 10 juta. Bohong. Mbak, ini bener? Maudy mengajak Emmy jalan-jalan ke pusat keramaian di kota Karawang dan foto bersama. Mi, kamu jadi tambah cantik loh, Mi. Oke, buat pemirsa Kabar-Kabari, kalau Anda ingin seperti Emmy ya, wah coba gimana nggak seneng tuh. Makanya jangan ragu-ragu kirimin produk Sari Ayu dan pilih artis yang kamu ingin temui ya. Kita tunggu loh. Bintang datang bawa uang total 250 juta. Sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia menggugah rasa nasionalisme beberapa selebritis kita. Kami menemui mereka guna meminta tanggapan atas ulah yang dilakukan oleh negeri jiran tersebut. Pemirsa, ini komentar selebritis kita mengenai persoalan yang tengah dihadapi bangsa ini. Ada persoalan kenaikan harga BBM yang diikuti dengan harga sembako hingga para ibu rumah tangga menjerit. Ada pula persoalan yang sedang hangat dibicarakan, yaitu status Pulau Ambalat yang kini sedang menjadi persoalan antara Indonesia dengan negara tetangga Malaysia. Mengenai status Pulau Ambalat yang diklaim Malaysia sebagai bagian dari negeri jiran itu, ketiga selebritis ini sepakat kalau Indonesia wajib mempertahankannya sebagai kedaulatan. Padahal dari jarak dia kita kok udah jauh berapa ratus mil, kok mereka berani-beraninya ngakuin itu punya dia. Ya memang nih semua negeri ini punya Allah, tapi kan setiap batasan kan punya ada batasannya loh. Jangan enak-enak aja mengenai nenek moyang lu yang punya. Kita memang harus mempertahankan Ambalat itu
dengan segala kemampuan. Mungkin harus lebih tegas ya.